Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Angga Permana Putra dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai laporan pengenalan sistem informasi, yaitu Open EMR atau Open Electronic Medical Record. Adapun beberapa materi yang akan kami bawakan, yang pertama adalah formulasi masalah, yang kedua adalah analisis kebutuhan pengguna yang akan terbagi menjadi dua, yaitu analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Ketiga adalah proses bisnis, di mana terbagi juga menjadi dua, yaitu diagram proses bisnis existing dengan diagram proses bisnis perbaikan. Terakhir adalah SRS atau Software Requirement Specification, di mana terbagi menjadi tiga subbab. Yang pertama adalah spesifikasi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, yang kedua adalah karakteristik pengguna, dan terakhir adalah desain arsitektur dari teknologi yang digunakan, yaitu OpenEMR. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai formulasi masalah, mengenai laporan pengenalan sistem informasi OpenEMR. OpenEMR merupakan salah satu sistem informasi yang bersifat open source, di mana OpenEMR ini berfungsi sebagai pencatatan kesehatan medis secara elektronik pada suatu layanan medis tentunya, di mana OpenEMR ini berjalan pada sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. OpenEMR merupakan salah satu aplikasi yang paling populer dalam hal ini untuk melakukan manajemen praktek medis hingga saat ini. OpenEMR dibuat dengan tujuan untuk memudahkan proses perekaman informasi dan proses untuk pengaksesan informasi tersebut. Di mana selain itu, OpenEMR ini juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan pada layanan medis dan identifikasi pasien. OpenEMR pertama kali dikembangkan oleh Synitech dan pada versi pertamanya dirilis pada bulan Juni 2001. Namun pada versi pertamanya ini masih banyak hal-hal yang perlu dikembangkan. Salah satunya adalah bidang keamanannya yang masih kurang. Selain itu, pada versi pertamanya ini banyak kode program yang juga dirubah agar memenuhi standar Health Insurance Portability and Accountability Act. Kemudian, pada bulan Juli 2002, Synitech kembali merilis versi terbaru, yaitu versi 1.3 dari MP Pro ini atau Medical Practice Professional, dan namanya dirubah menjadi OpenEMR seperti nama yang kita kenal sampai saat ini. Sebulan kemudian, pada bulan Agustus 2002, OpenEMR kemudian dirilis secara publik dengan lisensi GNU General Public License dan menjadikannya sebagai proyek berbasis open source hingga saat ini. Dengan sifatnya yang open source, OpenEMR dapat di-download dan diinstalasi secara gratis pada website resminya. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Peter Ground pada tahun 2012 di website Open Health News, di Amerika Serikat sendiri, OpenEMR ini telah digunakan oleh lebih dari 5.000 layanan publik kesehatan dan telah melayani lebih dari 30 juta pasien. Lalu, secara internasional, OpenEMR sendiri telah diinstalasi dan digunakan oleh lebih dari 15.000 layanan kesehatan medis di seluruh dunia dan telah melayani lebih dari 90 juta pasien sampai artikel ini diterbitkan. Perkenalkan, nama saya Iko Mangwi Krisnayana, NIM 19 50 10 45. Dimana di sini saya akan menjelaskan bagian dari bab 2, yaitu kebutuhan pengguna. 2.1 Analisis kebutuhan, di mana analisis kebutuhan merupakan tahapan yang penting dalam mengembangkan suatu sistem. Pada tahap ini, kebutuhan pengguna dapat terdefinisikan. Pengidentifikasian kebutuhan sistem dapat dibagi menjadi dua, yaitu analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, saya akan bahas analisis kebutuhan fungsional. Analisis fungsional, sistem mengembangkan proses atau fungsi yang harus dikerjakan oleh sistem untuk melayani kebutuhan pengguna atau user. Ada beberapa fungsi umum yang dimiliki oleh sistem OpenEMR sesuai dengan kebutuhan penggunanya sebagai berikut. Yang pertama, akses login, yang digunakan untuk login atau masuk ke dalam sistem dengan menginputkan username dan password sebelum melakukan tambah, mengubah, atau mengedit bagian dari data. Yang kedua ada mengubah password, yang digunakan untuk merubah data
user pada sistem. Yang ketiga, CRUD atau create, read, update, dan delete data user, yang berfungsi untuk menambah, mengedit, melihat, dan menghapus data user. Merupakan fungsi yang harus dimiliki oleh user atau pengguna. Ya, lalu ada CRUD data pasien. Pengguna atau user dapat menambah, mengedit, melihat, dan menghapus data terkait pasien. Lalu yang kelima ada CRUD konsultasi, yang berfungsi untuk penggunaan data user dapat menambah, mengedit, melihat, menghapus data terkait konsultasi. Lalu yang keenam ada CRUD data keluhan pasien, yang berfungsi untuk menambah, melihat, mengedit, dan menghapus data keluhan pasien. Merupakan fungsi yang dilakukan oleh user yang berkaitan dengan keluhan-keluhan pasien yang seperti penyakit yang diderita, tensi darah, detak jantung, maupun berat badan. Lalu ada CRUD data diagnosis. Pengguna atau user dapat menambah, melihat, mengedit, dan menghapus data terkait diagnosis. Lalu ada CRUD laporan. Pengguna atau user dapat menambah atau melihat, mengedit, dan menghapus berkaitan dengan laporan. Lalu yang kesembilan ada CRUD resep dokter. Menambah, melihat, mengedit, dan menghapus resep dokter merupakan fungsi yang harus dimiliki oleh user atau pengguna. Lalu yang terakhir, logout, yang digunakan untuk keluar dari sistem. Nah, lalu saya lanjut ke analisis kebutuhan non-fungsional. Berdasarkan analisis non-fungsional yang telah diketahui, sistem informasi OpenAMR dirancang mampu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, usability, yaitu mudah digunakan oleh user dalam mengolah dan melihat atau mencetak laporan mengenai rekam medis, dan sistem memiliki rancangan antar muka yang mudah digunakan oleh user. Lalu ada functionality, yaitu mempermudah akses informasi, dan sistem dapat diakses dalam 24 jam sehari. Lalu yang ketiga ada security, di mana semua data dan informasi itu dikelola oleh user masing-masing sesuai dengan hak aksesnya. Dan user diberi username dan password. Yang terakhir ada flexibility, yaitu kemudahan dalam mencari data yang dibutuhkan dikarenakan pengorganisasian data yang baik, dan kemudahan setiap akan melakukan pencetakan laporan yang sudah terintegrasi dengan baik. Oke, perkenalkan, nama saya Ikomang Marjayadi Surya. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram proses bisnis existing dan juga diagram proses bisnis perbaikan. Sebelum itu, saya ingin sedikit menjelaskan tentang definisi dari diagram proses bisnis existing. Diagram proses bisnis existing merupakan gambaran tahapan aktivitas tertentu yang sudah ada dan masih berjalan pada suatu instansi, organisasi, atau perusahaan. Selanjutnya, yaitu adalah diagram proses bisnis perbaikan. Diagram proses bisnis perbaikan merupakan gambaran tahapan aktivitas tertentu yang sudah mengalami perbaikan pada suatu instansi, organisasi, atau perusahaan. Berikut merupakan diagram proses bisnis existing yang terjadi pada rumah sakit. Pertama, pasien datang ke rumah sakit. Kemudian pasien mendaftar di bagian administrasi. Setelah itu, pada bagian administrasi mencatat data pasien, kemudian memberikan nomor antrian pemeriksaan. Setelah menerima nomor antrian, pasien menuju ke ruang pemeriksaan. Setelah itu, barulah dokter melakukan pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter mencatat keluhan pasien, kemudian melakukan diagnosa. Setelah melakukan diagnosa, dokter memberikan resep obat yang akan diberikan ke bagian farmasi. Setelah itu, pasien menuju bagian farmasi untuk menyerahkan resep obat dari dokter. Kemudian, bagian farmasi mencatat dan memberikan obat serta daftar tagihan ke pasien.
Setelah itu, barulah pasien menuju bagian administrasi untuk menyerahkan daftar tagihan dan melakukan pembayaran. Setelah itu, bagian administrasi mencatat, kemudian menerima pembayaran dari pasien. Begitulah akhir dari diagram proses bisnis existing dari rumah sakit. Nah, berikut merupakan diagram proses bisnis perbaikan yang terjadi pada rumah sakit. Tentunya dalam diagram proses bisnis perbaikan ini mengalami beberapa perbaikan dan perubahan untuk lebih baik. Pertama, pasien datang ke rumah sakit. Kemudian pasien mengambil nomor urutan yang dicetak oleh sistem. Setelah itu, pasien dipanggil dari hasil nomor urut pada sistem. Setelah dipanggil, pasien menuju front office untuk melakukan administrasi. Nah, kemudian setelah itu data pasien dimasukkan ke sistem oleh front office. Setelah semua data dimasukkan, maka selanjutnya front office akan menampilkan daftar dokter yang tersedia, lalu memilih dokter yang sesuai. Setelah itu pasien melakukan pemeriksaan dengan dokter. Kemudian dokter memberikan diagnosa dan menginput data diagnosa ke dalam sistem beserta obat yang diperlukan pasien. Setelah menginputkan data, kemudian data diteruskan ke bagian aplikasi khusus sesi rekam medis. Nah, setelah itu data diteruskan lagi ke bagian farmasi untuk memproses obat yang diperlukan pasien. Kemudian pasien menuju ke bagian farmasi untuk mengambil obat. Di bagian farmasi memberikan obat sesuai dengan data yang dimasukkan oleh dokter pada sistem. Kemudian farmasi mencetak struk yang harus dibayarkan oleh pasien. Kemudian pasien melakukan pembayaran pada bagian administrasi. Pada bagian administrasi, pasien akan diminta untuk melakukan validasi pembayaran pada sistem. Setelah itu, sistem akan mencetak struk pembayaran. Kemudian yang terakhir, pasien akan menerima struk pembayaran yang nantinya akan digunakan sebagai bukti pembayaran. Begitulah diagram proses bisnis dari rumah sakit sebelum dan sesudah menggunakan sistem informasi. Baik, di sini saya akan membahas untuk mengenai spesifikasi dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk menjalankan OpenIMR ini. Jadi dalam dokumen SRS atau Software Requirement Specification, analisis terhadap perangkat keras dan perangkat lunak ini sangat dibutuhkan sebagai gambaran awal mengenai spesifikasi perangkat, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi OpenIMR. Jadi, yang pertama untuk spesifikasi perangkat keras minimumnya. Untuk spesifikasi perangkat keras minimum ini yang dibutuhkan dalam menjalankan OpenIMR secara detailnya tidak terlalu dijabarkan. Jadi di sini kami menggunakan beberapa sumber di artikel untuk spesifikasi minimum perangkat kerasnya, yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu prosesor Pentium 4, kemudian memori sebesar 512 MB, kemudian RAM sebesar 256 MB, hard disk sebesar 80 GB, kemudian layar monitor sebagai piranti output, kemudian device tambahan, mouse dan keyboard sebagai piranti input, dan printer sebagai piranti output. Kemudian selanjutnya untuk spesifikasi perangkat lunaknya, adapun spesifikasi minimum perangkat lunak atau software yang dibutuhkan dalam menjalankan OpenIMR ini yaitu pertama tentunya sistem operasi, di mana OpenIMR ini dapat terinstall pada Windows, Linux, macOS, dan sejenisnya. Kemudian untuk mengakses OpenIMR ini dibutuhkan package tambahan yaitu MySQL atau MariaDB sebagai database server, kemudian Apache sebagai
web server atau dapat menggunakan XAMPP package yang mencakup MySQL, MariaDB, Apache, dan PHP versi 7 ke atas. Nah, untuk spesifikasi perangkat lunak ini sudah dijabarkan pada website ketika download OpenIMR. Oke, baik, sekian mengenai analisis terhadap spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras dalam menjalankan OpenIMR. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arsitektur teknologi yang digunakan, yaitu OpenIMR. Pertama adalah gambar pertama di sini adalah database dari OpenIMR. Selanjutnya adalah PHP file dari OpenIMR. Lalu terakhir adalah users yang terbagi menjadi 4 jenis users, yaitu admin, front office, dokter, dan farmasi, di mana semua user ini terhubung dengan koneksi LAN yang juga terhubung kepada server. Pertama, misalkan seorang admin ingin melakukan login dan mengakses halaman admin, maka ia perlu untuk mengakses web server PHP file dari OpenIMR, yaitu halaman loginnya. Lalu admin ini perlu memasukkan username dan passwordnya. Setelah itu, server akan mengecek kepada database apakah ada username dan password tersebut yang telah diinputkan sebelumnya. Apabila ada, maka selanjutnya server akan memberikan output berupa halaman utama dari halaman admin. Begitu pula ketika front office, dokter, atau farmasi melakukan login dengan username dan password yang benar, maka server akan mengoutputkan halaman yang sesuai dengan username dan password ketika dimasukkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa penggunaan dalam OpenIMR.
Jadi, pertama yang kita lakukan adalah login sebagai user dengan akun Anda sendiri ketika instalasi. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan grup data pasien. Jadi, bisa diakses pada menu bar pasien. Jadi, di sini menyediakan data pasien. Untuk menambah pasien, kita tekan button Add New Patient. Sini kita akan meng-create pasien baru. Pertama kita buat detail untuk view datanya. External ID ini jika tidak diisi maka akan di generate langsung oleh sistem. Kemudian kita isi date of birth-nya. CSS-nya. Kemudian kita diisi statusnya, dia single atau sudah nikah. Kita isi di sini gendernya. Kemudian untuk menambahkan data terkait pasien, misalnya data untuk kontaknya, kemudian nama ibunya, nama orang tua, kontak email, dan selanjutnya ini pilihan lain. Kita ingin menambahkan data, kemudian ini untuk status pekerjaan, kemudian ini untuk data statistik untuk menyediakan data mengenai income, kemudian di sini menyediakan data untuk status meninggal, ini data untuk wali, dan ini untuk data untuk asuransi. Jadi bisa dipilih asuransi jika kalian sudah membuat asuransi, untuk sekundari asuransi dan tersiary asuransi. Jika kalian sudah mengisi data mengenai kelengkapan pasien, selanjutnya kalian dapat meng-create new pasien. Confirm create new pasien. Selanjutnya, user akan diarahkan pada menu dashboard untuk data pasien. Dalam hal ini adalah pasien Suregar. Dalam dashboard ini terdapat beberapa informasi mengenai demografi. Sini terdapat mengenai data yang sudah dibuat tadi, detail informasi mengenai biodata pasien. Nah, untuk menu bar ini menyediakan data mengenai rekam medik, misalnya clinical reminder, kemudian jadwal, kemudian medical problem, alergi, medication, immunization, dan save. Nah, selanjutnya kita akan melakukan manajemen kalender. Manajemen kalender ini sangat penting untuk memetakan jadwal dan ditemu antara provider dengan pasiennya. Jadi kita pilih dulu providernya di drop down provider. Misalnya kita gunakan Liandi Jonathan sebagai providernya. Kemudian kita setting untuk waktu jadwal temunya. Misalnya jam 10.30. Di sini ada beberapa kategori. Untuk default kategorinya yaitu adalah office visit. Ini merupakan tanggalnya, waktu dan durasinya. Billing facility-nya kita pilih. Kemudian ini data pasiennya, dan ini providernya. Jika kalian ingin membuat data untuk mengulang jadwal pertemuan, dapat menekan button repeat dan setting pertemuan hingga date yang sudah ditentukan. Kemudian inilah statusnya. Ini jika sudah datang,
ada beberapa menu status, pilihan status. Dan room number. Jika kalian sudah melengkapi, dapat menambahkan di data provider. Di data provider ini menyeting data untuk jadwal masuk kantor. Misalnya kategorinya bisa masuk kantor atau out of office atau lunch. Kemudian tekan save. Maka jadwal pertemuan akan ditambahkan pada kalender. Selanjutnya, kita akan mengcode data mengenai rekam medik dari pasien. Jadi di menu dashboard, terdapat pilihan menu bar yaitu history, report, dokumen, transaction, isu, ledger, dan external data. Jadi di history ini, itu story, di sini mengenai riwayat penyakit yang dimiliki oleh pasien. Terdapat beberapa pilihan. Jika kalian ingin menambahkan data, dapat melakukan edit. Terdapat beberapa riwayat penyakit, misalnya hipertensi, diabetes, dan sebagainya. Kemudian ini untuk exam testnya, saya dapat lakukan dengan cardiac echo, physical exam, dan sebagainya. Misalnya di sini pasien memiliki riwayat penyakit hipertensi dengan exam test cardiac echo. Kita simpan. Kalian juga dapat menambahkan file dokumen untuk pasien dengan memilih kategori dokumen dan di-upload. Jadi di appointment ini menyediakan data mengenai jadwal pertemuan untuk pasien dan provider dalam waktu yang ditentukan. Kemudian user juga dapat menambahkan informasi mengenai resep, biasanya digunakan oleh pengguna dokter dalam hal ini jika melakukan tindakan medik, misalnya menambahkan resep dengan klik button prescription. Tekan edit, add. Ini kalian dapat menambahkan provider yang mengisikan, kemudian obat yang akan ditambahkan dalam resep. Di sini kalian dapat klik to research. Kemudian search dan ditemukan jenis obatnya. Kemudian select. Selanjutnya ini kuantitinya. Kemudian medicine unit per gram. Kemudian ini direction-nya, tablet. Kalian dapat menambahkan data mengenai resep. Kemudian add to medication list. Kemudian tambahkan dengan mengklik button yes, maka resep akan ditambahkan ke medication list setelah pengobatan. Jika sudah, dapatlah klik tombol shift. Di sini terdapat beberapa button untuk download data mengenai informasi mengenai obat dengan
format ekstensi PDF atau sebagainya. Kemudian klik Add. Kalian juga dapat menambahkan resep obat lainnya dan seterusnya seperti itu. Kalian juga dapat menambahkan rekam medik lainnya, yaitu medical problem, alergi, immunization. Misalnya ingin menambahkan medical problem, akan diarahkan ke menu issue, medical issue. Jadi jika kalian ingin menambahkan medical problemnya, klik tombol add. Di sini tipe problemnya dapat dipilih oleh user. Dan tipe codingnya akan di-generate secara langsung. Kemudian di awal mulanya penyakit ini, kemudian berakhir, kalian dapat melewati bagian ini sebelum berakhir. Kemudian di sini occurrence-nya, misalnya kronik. Kalian dapat menambahkan mengenai kelengkapan data medical problemnya. Jika sudah, maka akan di-save. Maka untuk pasien isunya akan ditambahkan secara langsung di isu, menu bar isu. Jadi, untuk pengguna sebagai dokter dapat melakukan crud data pada pasien untuk menambahkan tindakan medik mengenai medical problem atau jadwal pertemuan, resep, dan crud data lainnya. Jadi sekian untuk crud data mengenai pasien.